Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali menceritakan tentang cerita wayang kita, yaitu tentang Perang Bratayuda. Kisah apa yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama-sama. Setelah kematian Resi Dorna di pihak Kurawa, Senopati Agung di pihak Kurawa pun digantikan oleh Adipati Karna. Adipati Karna adalah pilihan yang tepat untuk memimpin para pasukan yang memiliki kekuatan serta taktik perang yang luar biasa. Namun pada malam hari sebelum Adipati Karna maju ke Tegal Kuruseta, Adipati Karna diundang oleh Dewi Kunti Nalibrata secara sembunyi-sembunyi. Mereka bertemu di kegelapan malam, tentu saja dengan secara sembunyi-sembunyi, dan ada yang akan dibicarakan oleh Dewi Kunti Nalibrata. Dewi Kunti Nalibrata kemudian mengutarakan maksudnya, yaitu agar Adipati Karna mengurungkan niatnya untuk pergi menuju ke Tegal Kuruseta demi memimpin para pasukan pihak Kurawa. Tentu saja Dewi Kunti menyayangkan apabila Karna harus menjadi Adipati Agung demi memimpin semua pasukan, karena yang dihadapinya adalah adik-adik daripada Karna sendiri. Sesungguhnya para Pandawa adalah adik, dan sementara Adipati Karna merupakan kakak tertua dari para Pandawa. Karna adalah merupakan anak pertama dari Dewi Kunti Nalibrata yang merupakan karunia daripada Batara Surya. Namun karena kejadian Dewi Kunti saat itu sedang disayembarakan, sementara Adipati Karna yang sudah dilahirkan kemudian dihanyutkan oleh Dewi Kunti Nalibrata, sehingga Dewi Kunti Nalibrata tidak bisa mengakui Adipati Karna sebagai anaknya waktu itu. Begitu juga dengan Adipati Karna yang kemudian diadopsi oleh seorang kusir yang bernama Kusir Radi sebagai kusir di negara Astina. Dengan begitu kemudian Karna pun besar menjadi seorang anak kusir. Dewi Kunti sendiri pun merasa sangat kaget karena ketika Pandawa Winisuda, Karna pun datang untuk menantang Arjuna dalam merentangkan dan keahlian menembakkan panah. Dewi Kunti langsung mengenali bahwa itu adalah anaknya yang telah dihanyutkan di sungai Yamuna yang telah diberi nama Karna. Begitulah kemudian riwayat Adipati Karna diceritakan oleh Dewi Kunti Nalibrata yang mengaku bahwasanya Dewi Kunti adalah ibunya, dan para Pandawa tentu saja adalah adik-adiknya, serta Karna adalah kakak yang tertua. Apabila peperangan ini terjadi, maka Karna akan secara langsung melawan kelima adik-adiknya. Dan begitulah alasan juga Dewi Kunti melarang Adipati Karna untuk ikut perang di pihak Kurawa dan malah mengajaknya untuk segera pergi ke pihak Pandawa. Adipati Karna pun sangat terkejut dan termenung seketika mendengar apa yang telah diceritakan oleh Dewi Kunti Nalibrata. Adipati Karna merasa gundah gulana dan tidak karuan, serta tidak tentu apa yang ada di dalam pikirannya. Sementara terdiam tersebut, kemudian Adipati Karna pun berbicara kepada Dewi Kunti Nalibrata. Adipati Karna kemudian menyayangkan akan sikap daripada Dewi Kunti Nalibrata yang selama ini telah menelantarkannya. Dewi Kunti Nalibrata juga termasuk ke dalam kesalahan itu, dan apabila dari dulu Adipati Karna diaku oleh Dewi Kunti Nalibrata, tentu saja dia tidak akan berada di pihak Kurawa. Pihak Kurawa tentunya Astina banyak sekali berjasa dan mengangkat Adipati Karna sehingga dia bisa sampai saat sekarang. Adipati Karna mengalami semua kepahitan hidup sehingga dia bisa menginjak pada titik sekarang atas berkat jasa para Kurawa kepadanya. Dan maka dari itu Adipati Karna akan tetap terus membela para Kurawa dan terus akan berperang di keesokan harinya demi memimpin semua pasukan. Dewi Kunti Nalibrata tentu saja terus merayu dan membujuk Adipati Karna, namun Adipati Karna yang berjiwa satria tetap akan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pasukan di pihak Kurawa. Dewi Kunti Nalibrata tidak berdaya dengan semua alasan putranya dan segala
sesuatunya itu adalah berpuncak kepadanya. Atas berkat kesalahannya sendiri, Adipati Karna yang tidak bisa melakukan apapun sekarang ini dan hanya bisa berpihak kepada Kurawa. Tentu saja akhirnya kedua insan tersebut yang sedang berada di kegelapan malam, ibu dan anak, saling merangkul dan saling berpelukan di atas sinar rembulan di tengah tegal Kuruseta. Sementara itu di malam yang sama, di kemah para Pandawa pun kedatangan Resi Narada dari Sawarga Maniloka. Resi Narada hendak memberikan mahkota Karna Tumungkul kepada Raden Arjuna. Pertempuran antara Raden Arjuna dan Adipati Karna sangatlah ditunggu-tunggu oleh para dewa yang menyaksikan pertempuran Bratayuda. Dengan begitu kemudian para dewa pun menghadiahkan mahkota yang serupa dengan Karna agar mereka berdua bisa setara dan serupa, serta kemampuan mereka pun setara di dalam peperangan. Dengan begitu kemiripan Arjuna dengan Karna sangatlah terlihat mencolok dan akan segera beradu di tegal Kuruseta pada keesokan harinya. Demikianlah hadiah para dewa kepada Raden Arjuna yang segera mengenakan mahkota Karna Tumungkul tersebut. Keesokan harinya pertempuran pun kembali terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Adipati Karna memimpin pasukan di pihak Kurawa, sedangkan Arjuna memimpin di pihak Pandawa. Pertempuran antara mereka berdua sangat dahsyat karena keduanya jago di dalam menembakkan anak panah. Arjuna sangat hebat, sangat lihai membentangkan dan menembakkan anak panah. Dan Adipati Karna pun tidak kalah di dalam kehebatan tersebut. Adipati Karna juga lihai di dalam merentangkan dan menembakkan panah-panah pusaka, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Keduanya mengeluarkan masing-masing anak panah pusaka sehingga menimbulkan gegar gembita di tegal Kuruseta. Di tengah pertempuran mereka ada beberapa hal yang perlu kita ceritakan, yaitu kejadian tentang Adipati Karna yang secara diam-diam dipanahi oleh seseorang. Adipati Karna kemudian merasakan bahwasanya ada seseorang yang sedang memanahi atau menyasar dia ketika bertarung dengan Arjuna. Tiba-tiba saja anak panah melesat di sebelah kiri tanpa dia tahu dari mana asalnya. Karena Adipati Karna sangat sakti sehingga anak panah tersebut dapat dihindarinya dengan mudah. Namun setelah Adipati Karna memperhatikan, ternyata anak panah itu datang dari seorang kesatria wanita yang ikut bertempur di pihak Pandawa. Seseorang itu adalah Sri Kandi yang sengaja ingin membela Raden Arjuna, yaitu suaminya, dan ingin menyasar kelengahan daripada Adipati Karna. Diharapkan Adipati Karna yang sedang serius dan fokus menghadapi Arjuna dapat ditembak dengan panah pusaka dari Dewi Sri Kandi. Karna yang sudah menyadari bahwa yang menembak adalah Sri Kandi kemudian hendak membalas. Arjuna kemudian mengeluarkan anak panahnya, namun Arjuna membalikan anak panah tersebut dan melemparkannya secara terbalik. Akhirnya yang menyasar ke arah Sri Kandi adalah bagian belakang atau ekor daripada anak panah tersebut. Namun walaupun hanya ekor anak panah yang menuju ke Sri Kandi, namun hal itu sangat cepat dan tidak terlihat oleh Sri Kandi. Lantas kemudian anak panah tersebut pun mengenai pakaian daripada Dewi Sri Kandi, yang akhirnya Dewi Sri Kandi pun terlucuti dan pakaian yang dikenakan pun terlepas, dan akhirnya Dewi Sri Kandi pun dipermalukan di tengah-tengah tegal Kuruseta. Sementara itu di sisi lain, Arjuna yang sedang menembak-nembakkan panah tiba-tiba saja diintai oleh seekor naga yang sudah lama mengintai Arjuna. Naga itu adalah naga Ardawalika yang pada hari pertama salah memakan mangsanya. Dia yang ingin menyasar Arjuna malah menyasar Raden Uttara. Sehingga pada kesempatan kali ini pun dia tersadar dan akan menyambar Arjuna yang asli. Seketika kemudian naga Ardawalika pun menyambar Arjuna yang sedang sibuk membentangkan panah.
Namun dengan cepat seketika Prabu Batara Kresna menggoyangkan tali kendali kuda yang membuat kuda bergeser. Akhirnya yang termakan oleh naga Ardawalika adalah mahkota Raden Arjuna. Kemudian naga Ardawalika pun kembali ke dalam tanah. Namun ketika naga Ardawalika menyadari bahwa yang disambar oleh dia bukanlah kepala Arjuna, kemudian dia pun kembali hendak menyambar Arjuna. Namun kali ini Prabu Batara Kresna mengingatkan agar Arjuna waspada. Arjuna kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan keris pancaroba untuk dihadapkan ke bagian bawah, yaitu ke dalam tanah. Seketika ketika naga Ardawalika pun keluar dari dalam tanah dan hendak menyambar kepala Arjuna, naga Ardawalika pun tertusuk oleh keris pancaroba. Naga Ardawalika pun mati seketika. Begitulah beberapa rentetan terjadi di antara pertempuran Arjuna melawan Adipati Karna. Pertempuran pertama antara Arjuna dan Adipati Karna di hari pertama berlangsung tanpa ada kemenangan siapapun. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali melanjutkan tentang Karna Tanding, dan jangan lupa untuk terus menunggu konten terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.